Kayaknya banyak deh ya sekarang yang bertopeng di sosial media. Banyak banget. Eksos muka sih ya itu gak harus sih, balik ke orangnya Oke, oke. masing-masing sih. Aku sendiri nih ya. Mm-mm. Saya aku lagi bad mood nih, terus kita hashtag kayak, aduh, butuh jeda ini nih buat naikin mood, terus tiba-tiba kayak, Aku pengen terkenal nih, hmm, aku pengen dapetin uang, banyak orang kenal aku, hmm. endorse masuk sana sini. Halo guys, balik lagi di channel NPC Media. Selamat datang di sesi ngomel ngobrol bersama Amel. Yeay. Oke, kali ini kita bakal sharing-sharing lagi sama Kak Baron. Ya, Hai Kak hai. Baron. Halo guys. Dan kali ini kita bakal bahas dengan tema yang sangat menarik, yaitu topeng sosial media bareng Kak Baron. Iya guys. Sebelumnya tahu topeng sosial media Kak? Tapi sebelum itu, Oh iya, jangan sebelum lupa itu jangan lupa untuk like, comment, comment, share, share. and subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan update dari kita. Ya guys. Oke, nah sebelumnya topeng sosial media ini maksudnya apa sih Kak? Kak Baron tahu nggak? Apa atau denger gitu dari orang-orang topeng sosial media ini apa? Setahu saya nih ya, setahu saya Oke. takutnya salah, mulai dikoreksi ya guys. Menurut saya sih kayak fenomena di mana orang tuh punya kepribadian yang beda ketika di sosial media dengan kehidupan nyatanya gitu, Mel. Oh, jadi apa ya? Jadi topeng sosial media ini kalau misalnya di sosmed kayak gini nih, beda beda Bener. kepribadian gitu ya. Betul, iya. Beda Oh. banget sama yang di dunia nyatanya. Oke, kayaknya banyak deh ya sekarang yang bertopeng di sosial media. Banyak banget, harusnya banyak banget. Orang introvert pun bisa jadi extrovert kalau misalnya di sosial media, iya nggak sih? Bener. Bisa, kan sekarang tuh banyak tuh lagi zaman live TikTok gitu ya, Mm-mm. lagi mempromosikan barang secara online. Mungkin itu termasuk bertopeng gak sih? Mungkin nanti di aslinya dia cenderung pendiam gitu. Atau bisa topeng sosial media ini, atau misalnya kerjanya di dunia digital yang harus bersosial media terus, tapi dia tuh introvert gitu. Iya, Mungkin iya. tuntutan kerjaan gak sih menurut Kak Baron? Itu emang harusnya tuntutan kerjaan sih, kayak mereka tuh harusnya lebih profesional sih guys. Kalau itu bukan disebut topeng, tapi emang dalam ranahnya positif gitu, kalau Oh emang iya tentang iya. kerjaan. Tapi kan ada juga kan yang negatifnya tuh kayak lebih ke di sosmednya dia sering bagi-bagi gimana, ketika di real life-nya dia kayak ya udahlah acuh atau gimana Oh, gitu. berarti itu cuma gara-gara buat konten doang nih biar naik viewersnya gitu. Iya, mungkin Iya ada yang mungkin, kayak tapi kan gitu. mungkin ada aja, Mungkin ada, ada nggak aja yang ngejudge kayak kita. gitu. Iya, tapi kayaknya di zaman yang era seperti ini yang sekarang lagi apa-apa tuh serba online gitu. Betul. Kayaknya banyak deh yang manfaatin viewers itu, dia tuh sebagai kayak ya udah pura-pura gimmick gitu. Mm-mm. Banyaknya gimmick, kayak misalnya ada kasus waktu itu kayak dibagi-bagi uang. Kamu tahu nggak yang pernah bagi-bagi uang? Oh iya, 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 itu iya. itu katanya ada juga, katanya Mm. ada juga yang cuman di kamera doang, nanti setelah itu Oh, dibalikin ya udah. lagi uangnya gitu. Itu Pernah terlalu denger gak? parah sih, ya sih pernah Iya. dengar, tapi parah sih itu. Iya, parah kan? Parah Itu sih, mungkin iya. yang dimaksud topeng sosial media ini Betul, ya. iya. Jadi mereka tuh ngelakuin apapun yang di sosmed aja biar dia tuh dapat naik citranya gitu. Iya, betul. Beda di ke dunia nyata. Itu gak sih, selain naik citra, dia juga nyari nafkah atau nyari uang tuh dari situ. Kan sekarang Bener. jadi banyak tuh uang Dari online. sosmed gitu, kan bener. Tapi menurut Kak Baron ya, topeng sosial media ini pernah Kakak lakuin gak? Atau maksudnya ada atau nemu gitu orang yang kelihatan banget tuh topeng sosial medianya tuh gitu. Oh, topeng sosial media, wah nggak pernah nemu sih. Kebetulan saya juga bukan anak sosmed banget sih guys. Oke. Nggak begitu aktif di sosmed juga sih. Oh, jadi ya lebih off menurut Kakak nih. Mengekspos gitu muka atau apalah gitu kan, sekarang banyaknya yang serba diekspos. Itu harus gak sih menurut Kakak? Ya, eksos muka sih ya itu gak harus sih, balik ke orangnya masing-masing sih. Emang keperluan dia Berarti aja mungkin. sosial media Kakak ini berfungsinya misalnya kayak buat lihat story orang, atau nyari sesuatu gitu, atau buat nyari loker atau apa gitu kan, itu bisa aja ya sekarang di online. Itu lebih ke bermanfaat aja buat yang lain gitu ya. Kalau kebetulan saya kan pakai sosial media buat kayak kita lagi jenuh kan, jenuh ini lagi diem, mending oke. scroll sosmed kan daripada ngapain kayak gitu. Iya bener. Bukan buat
apa foto-foto atau gimana, enggak sih mencari saya. cuan atau gitu enggak ya? Sih saya enggak segitu, enggak gitu. Tapi sering nggak atau banyak nggak FYP atau FYI gitu ke Kak Baron itu tentang apa namanya tuh? Iya tentang yang bertopeng lah gitu, kayak misalnya ya nggak semua orang yang berkonten tuh bertopeng ya, mungkin Nggak ada yang semua. real. Tapi sekarang unik-unik loh, tau nggak? Gimana sih? Kayak misal kakak bersuami istri itu kayak kehidupan sehari-harinya tuh kayak kayak seru aja dilihat orang, itu bisa jadi bahan cuan mereka itu sekarang. Iya sih ya, Kalau bisa. zaman Iya, sekarang, iya, iya. ya kan? Apapun bisa jadi duit ya kalau sekarang ya, walaupun Iya. kita video-video gitu doang ya. Iya bener-bener. Sekarang tuh lebih naik lah, maksudnya lebih gampang naik viewersnya itu dengan cara ya melakukan hal yang konten yang aneh gitu ya. Yang menarik, Benar-benar. bukan Iya, aneh bukan sih, aneh, menarik sih. orang-orang gitu. Iya, jarang kita lihat lah. Iya bener. Terus aku mau nanya lagi nih Kak, Iya. kenapa banyak orang yang ngerasa perlu buat pura-pura atau pakai topeng di sosial media? Mungkin yang paling menonjolnya sih biar mereka dapat validasi nggak sih? Ya kan, kalau dari Oh iya. validasi, mereka butuh validasi kayak lewat likes, komen gitu-gitu Oh kan. iya, Kayak kita bikin apa nih? Kayak apa sih? Kayak bagi-bagi uang lah gitu kan. Iya Ih, betul. Kak, baik banget bagi-bagi ini gini-gini. Oh. Di likes banyak, di komen gitu kan semakin naik kan nama-namanya. Gitu sih. Oke, berarti buat validasi gitu ya, rata-rata ya Rata-rata, orang yang. tapi ada banyak juga sih sebenarnya kayak apa faktornya tuh, kayak tekanan sosial juga ada dong. Kayak dia tuh pengen dihargai sama orang-orang, jadi mereka bikin konten yang kayak gitu. Oh Terus iya iya sih. gitu Sekarang sih. sekarang mah ya kalau misalnya ada hal yang janggal atau hal yang nggak enak tuh diviralin tuh langsung viral loh. Iya betul banget, sekarang gampang banget viral ya. Iya, jadi perlu banget kita hati-hati kalau misalnya di sosial media itu jangan asal expose. Bener bener bener. Karena ya banyak hal-hal yang viral dengan cepat kayak gitu sekarang mah. Kayak misal kita punya kabar dari Cirebon, kita tuh bisa bisa tahu gitu, maksudnya bisa. Kan kalau zaman dulu kan cuman lewat dari surat gitu Benar-benar kan. dari Sekarang surat kan bisa lebih cepat dengan kayak lihat konten orang. Benar. Misalnya ya kasus-kasus apapun itu, entah kriminal atau apa, itu sekarang Gampang banyak naiknya banget lah gitu ya. gampang Iya naiknya. gampang naiknya. Ya kan kayak di sosmed juga kan kayak ada untuk berita di daerah mana gitu kan, kayak info Jawa Barat kah, Iya, info betul. mana gitu kan banyak kan. Jadi kita lihat HP aja langsung pasti keluar gitu. Iya. Apapun itu, mulai dari hal kecil juga sampai kena loh. Iya. Kayak Gara-gara sekarang sosmed tuh doang gitu. handphone tuh bener-bener kayak wajib dibawa, karena itu yang poin utama gak sih? Bener. Menjadi hal yang bener-bener wajib banget nih buat dibawa di kantong gitu. Karena sosial media ini bener-bener berpengaruh banget di kehidupan kita ya, Bener, ngaruh banget sih dari sosmed. segi apapun. Sekarang pun lowongan kerja itu banyaknya tuh nggak kayak ngirim surat gitu ke kantor loh. Iya bener Banyaknya yang bener. kayak di online gitu. Dia nge-play-nya online. Iya, mungkin yang masih di zona nyaman, yang masih kayak di situ-situ aja nggak mau belajar tentang sosial media, mungkin bakal di situ-situ aja gitu, nggak maju. Susah sih ya, nggak ikut Iya. perkembangan zaman tuh emang susah juga sih Tuh. guys. Tapi kakak sendiri ini nggak, maksudnya kan sekarang tuh sosial media itu kan banyak menghasilkan uang dari segi apapun. Iya betul. Memanfaatkan hal itu nggak, maksudnya memanfaatkan sosial media ini untuk mencari uang kayak apalah gitu, jual apa atau apa gitu. Sampai sekarang belum kepikiran sih buat Oh. jual-jual atau gimana gitu. Atau pernah nggak jual barang bekas, misalnya barang bekas kayak nggak kepakai nih, dijual lah di apa, di aplikasi apa gitu. Oh itu pernah nggak? pernah sih, pernah. Itu kejual nggak kak? Cepet nggak kejualnya? Kejual cepet, tapi banyaknya cepet yang ngechat, tapi cepet juga yang nggak jadi gitu. Oh, Banyak yang PHP gitu iya ya? banyak banget yang PHP. Lah kalian tau lah platformnya di mana ya. Pokoknya Iya. gitulah. Tapi kadang aku kalau misalnya beli barang tuh nanya-nanya dulu terus nggak jadi. Aku Nah, juga iya. jangan kamu customer aku waktu itu ya. Enggak lah. Yang ngechat aku itu kamu berarti. Ya enggak, kan aku nggak tahu barang yang dijual Oh, kamu iya. apa. Aku sih paling ya kalau kebutuhan cewek ya jauh-jauh nggak baju yang kayak gitu. Masa Yes. aku baju cowok dibeli gitu kan? Gak masak sih, Nggak. ada kemungkinan, Ada kemungkinan aja. juga dong. Iya. Cuman ya Aneh minim juga lah. sih, iya. Kenapa ketawa? Enggak, lucu aja. Lanjut Masa ya? ketawa nggak boleh guys? Enggak, takutnya ada hal yang bikin lucu gitu, Enggak. pengen ketawa terbahak. Aku ajak aku gitu Oh biar ketawa iya bareng iya gitu. iya. Siap. Ini kalau aku mau ketawa aku ajak-ajak ya. Oke, balik lagi ke topik ya guys. Nih, ciri-ciri orang yang pakai topeng di sosial media itu kayak gimana?
Ya, yang udah pasti nih ya, dia tuh beda aja pas dia di kehidupan nyata sama dia di sosmed tuh beda. Di depan kamera lah. Ketika dia di depan kamera terus gimana itu beda banget. Oh, beda tau. Tadi juga kan aku sendiri nih ya. Saya aku lagi bad mood nih, terus kita harus tag kayak, aduh, butuh jeda ini nih buat naikin mood, terus tiba-tiba kayak, halo, berarti itu topeng sosial media juga nggak sih? Topeng sosial media sih termasuk sih iya, itu. ngumpulin mood gitu biar kayak bagus gitu. Terus beberapa tanda yang bisa diperhatikan tuh apa sih, Kak? Banyaknya penekanan sih, hal material dan pencapaian. Kayak kamu tuh pengen masuk sosmed ini kan biar kayak aku pengen terkenal nih, aku pengen dapetin uang, banyak orang kenal aku, endorse masuk sana sini. Jadi mereka itu makanya masukin topeng media sosial itu di sosmed mereka, guys. Jadi mereka tuh pengen kelihatan bahwa aku nih cocok loh buat ini gitu. Jadi mereka harus terlihat bukan bener sih, bagus lah di suatu sama orang lain tuh gitu. Biar orang itu lihatnya pun enak gitu. Iya sih betul, karena apa ya, iya yang tadi kakak bilang itu validasi. Semua orang di sini pasti, semua orang lah, semua orang pasti butuh validasi. Betul. Lah maksudnya nggak gila validasi ya, tapi kayak butuh pasti validasi pasti apresiasi gak sih, lebih ke kalau misalnya dari segi pencapaian lah, apresiasi gitu ya. Kayak butuh kan diapresiasi. Pasti butuh. Saya mengerjakan sesuatu terus gak diapresiasi kan itu ngerasa sedih juga kan. Ya gitulah, lebih ke gak beda jauh gitu. Nah, menurut kakak nih, cara biar kita tahu orang itu lagi bohong atau enggak pakai topeng di sosial media itu gimana sih? Yang paling kelihatan sih kalau misalkan aku nih misalkan follow kamu, kamu kan aku tahu dong, kita udah deket nih kan sebelum kita kenal sosmed. Aku udah tahu sifat kamu gimana. Pas kamu buka sosmed, aku lihat sosmed kamu tuh kayak, kok Amel beda banget ya, kayak aslinya gitu. Itu kan biar ketahuannya kan gitu. Yang paling pertama tuh ya faktor itunya dulu aja. Dari kita udah kenal dekat sebelum masuk sosmed, itu kan udah ketahuan banget. Iya betul. Terus dari cerita yang mereka share juga kayak, biasanya kamu ini nggak suka nih sama hal-hal kayak gini, tiba-tiba karena ada suatu tren naik kamu ikutan ini, itu kan topeng juga kan, biar aku nggak mau ketinggalan nih, aku pengen orang juga tahu bahwa aku FOMO. Iya. Biar orang tuh tahu bahwa kita juga sama loh, suka sama ini gitu kan, banyak yang tertarik gini-gini gitu. Terus ada lagi? Paling kita liatin dari akal sehat dan insting aja sih, kayak kok bisa-bisanya orang kayak gini tuh tiba-tiba gini gitu kan, kayak apa ya, insting aja sih, kayaknya ini nggak bener gini deh nih orang gitu. Terus reaksi kamu setelah itu kayak hah gitu, kayak atau apa gimana, kayak biasa aja? Oh ya udah sih, biasa aja sih, soalnya banyak soal itu saya kayaknya udah banyak gitu. Banget sih yang lihat itu, udah nggak aneh. Tapi nggak bikin kamu kayak ilfeel atau apa gitu, kayak hal wajar sekarang tuh ya? Kalau kataku sih hal wajar sih ya guys, soalnya ya siapa tahu menurut orang aku juga kan punya kayak gitu kan, kayak topeng sosmed juga, kayak aku gini di sosmed gini gitu. Lebih ke kita nggak boleh menjudge sesuatu, karena ya saling menghargai aja. Benar, biar enak lah, sama-sama apa ya namanya tuh, sama-sama enak ke kitanya gitu. Iya. Kan kalau misalnya di Jakarta nih banyak lah ya orang-orang yang bersosmed, orang-orang yang sosial media banget lah gitu orang-orangnya. Tanggapan kamu sering melihat seperti itu berarti udah wajar aja? Udah wajar gitu aja sih. Apalagi kan di kota kita banyak lah, nggak cuma 1-2 orang lah konten kreator, nggak kayak di kampung gitu kan. Tapi kalau di kampung tuh ada nggak konten kreator gitu? Biasanya kalau di kampung ya aku lihat-lihat itu kayak dia tuh kayak explore makanan gitu kan, nggak kayak bagi-bagi itu kan, ya kan. Mukbang kayak ikan asin ya gitu, kayak khas daerahnya gitu ya. Kayak review apa. Lanjut aja ya, ke poinnya ini. Apa dampak dari fenomena topeng sosial media ini? Dampak dari topeng sosial media ini apa sih? Dampak yang paling jelas sih kayak ngilangnya ini kita nggak sih, kayak bukan harga diri, apa ya, diri kita tuh kayak udah hilang. Jadi kamu terlalu kebagi gitu kan, iya kan, kayak kebagi. Aku di sosmed gini, sedangkan real life gini, kayak aku tuh sebenarnya apa sih, di mana sih aku tuh gitu ya kan. Iya sih, gak jujur sih. Gimana aku jelasinnya susah juga lebih sih. Lebih ke nggak jadi diri sendiri. Iya benar. Jadinya tuh kayak ya udah, ini bener-bener topeng. Biar mungkin mereka melakukan itu karena ada suatu faktor ya. Betul. Itu dari segi apapun gitu kan.
Kesehatan mental, menjaga citra palsu bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan tidak puas dengan diri sendiri. Dampaknya seperti itu. Kesehatan mental tuh bisa masuk. Iya sih. Hubungan sosial, ketika orang lain mengetahui perbedaan antara citra online dan realita, bisa merusak kepercayaan dan hubungan. Iya sih, Iya, benar. benar iya sih. Bener sih. Kamu kalau misalnya ke teman kamu deh kayak gitu, kamu bakal lebih kayak gimana? Iya sih, kayak lu ngapain sih kan gitu. Jadi kita kayak ada batas lah kan, ketika Iya kita udah sih. tahu gitu kan, kayak iya apaan sih nih orang, kan lu aslinya gini terus lu kayak gini kan, gue jadi aneh aja gitu kan. Oke. Itu sih hubungan sosial dari hubungan sosial. Tapi menurut kamu FOMO ini ke hal negatif atau enggak? FOMO itu nggak negatif sih, Cuman ya cuma kayak gimana ya iya jelasinnya? gimana ya, Iya nggak sih. kan, cuma kan kita ngelihat dia biasanya gini tiba-tiba ikut-ikutan kan, kayak kenapa ya nih, kenapa Pipiluan nih, gitu ya, kalau bahasanya emang pipiluan tuh apa, ikut-ikutan aja ikut-ikutan, gitu. iya. Tapi dari sosial media ini ada sih sisi positifnya, banyak sisi positifnya. Kayak sekarang tuh kayaknya jualan online tuh marak banget dan banyak banget gitu. Orang-orang tuh memanfaatkan jualan online karena lebih laku apa atau gimana ya? Iya sih, lebih laku karena kan kita bukan masarinnya ke satu daerah doang kan, kita se-Indonesia kan. Oh iya benar sih. Bener kan, jadi siapa tahu di daerah ini nggak ada yang mau, di daerah luar banyak yang mau. Jadi itu Iya, gunanya sosmed tuh itu juga sih, positif sih sebenarnya sosmed tuh. Positif sih kalau kita gunainya dengan baik. Bener gitu guys sebenarnya. Iya, tapi kadang kan kemarin sempat bahas juga di apa namanya tuh, bahas tentang dari tema oversharing kemarin. Jadi orang-orang tuh lebih banyak oversharing tuh ke sosial media, bukan ke temennya gitu. Susah. Iya, maksudnya kayak kebanyakan gitu Iya, loh. iya. Kayak tentang persoalan keluarganya, rumah tangganya atau apapun. Kayak sekarang tuh lebih ke sosial media gitu. Menurut kamu nih, tentang hal yang apakah semuanya bisa berkaitan dengan sosial media? Apakah ada privasi atau enggak? Menurut aku sih tetap butuh ada privasi sih. Kalau sampai ranah-ranah pribadi kita share ke luar, takutnya gimana ya? Takutnya orang tahu nih kita misalkan lagi ada retak hubungan di antara satu sama pasangan kalian kan. Takutnya orang lain tuh bisa pakai retak hubungan itu biar benar-benar misahin kalian berdua. Memanfaatkan gitu. itu ya, retaknya itu. Jadi Iya menurut sih. aku sih ada di mana ada satu masalah yang harus kalian pecahin tuh, ya udah kalian pecahin aja, nggak usah sampai umbar-umbar di sosmed atau gimana. Berarti kalau Gitu sih. misalnya kayak gitu, apakah ngepost di sosmed tuh harus yang bahagia-bahagia aja? Nggak selalu Nggak kita, tapi kayak kita sedihnya tuh gara-gara aku habis nonton film ini nih, sedih banget ceritanya tentang Oh ya, ini. sedihnya gitu doang Iya, gitu. jangan sampai sedih aku lagi nggak punya uang gini-gini ya. Terus kalau kamu nggak punya uang, kamu ngomong di sosmed ya bakal ada uang datang. Enggak kan ya? Nggak juga sih. Oh ya, mungkin lebih ke sedihnya tuh yang bener-bener sedih banget, yang mungkin bisa ngebuka aib gitu, janganlah ya. Jangan sampai buka aib. Iya sih, yang bener itu sih, jangan sampai ngebuka aib di sosmed sih. Iya. Kalau emang sedih-sedihan boleh, tapi jangan sampai ngebuka aib. Lebih mungkin diambil positifnya aja di sosmed ini ya. Mengekspos hal yang bermanfaat untuk banyak orang, terus habis gitu melakukan hal-hal kebaikan di sosmed atau apa gitu, itu masih bisa, banyak yang bisa dilakuin di sosmed ini. Dan ada nggak sih orang yang berubah dari yang tadinya pakai topeng terus jadi autentik atau nunjukin keasliannya di sosial media? Wah, kurang tahu sih, tapi harusnya ada sih. Tapi aku jarang sih, Jarang ya? atau ada banget katanya, ada banget beberapa influencer dan pengguna sosial media yang milih buat untuk nunjukin sisi kehidupan mereka yang lebih jujur dan raw katanya gitu. Mereka sering bilang bahwa menjadi lebih autentik ngebantu mereka ngerasa lebih bebas, mengurangi stres dan membangun hubungan yang lebih tulus dengan para pengikut mereka. Emang harusnya gitu sih, kayak mereka harusnya lebih jujur sama ini. Kalaupun emang ada yang suka kita, bukan karena topeng kita dong, tapi emang diri kita sendiri. Kalau misalkan kita banyak yang suka dari topeng kita, kita nggak bakal lepas nggak sih bikin apapun juga. Kayak pas kita udah gini, oh iya, tapi hati itu kayak aku nggak gini nih, aku nggak jadi ya diri kan? sendiri. Iya. Kalau kayak gitu. Jadi ada ya beberapa influencer yang lepas dari topengnya gitu, yang benar-benar guys sebenarnya aku gini gitu. Tapi ya jarang banget gak sih yang make, maksudnya yang real, jarang gitu. Jarang sih. Kebanyakan gimmick gitu. Pasti ada sih ya, kebanyakan. Pasti ada sih yang real, pasti aku ada. yakin sih. Tapi kayaknya nggak ke expose deh. Kayaknya lebih enak kayak lihat yang topeng deh daripada yang real. Iya bener tahu. Ya kan? Sekarang tuh kayak ya kita aja deh, contoh kecilnya kita lebih suka memakan makanan yang nggak sehat kan, karena itu enak dibanding makanan sehat. Betul. Gitu. Contoh kecilnya sih kayak gitu. benar.
Iya kan. Nah, terus pernah nggak ketemu atau kenal sama orang yang di sosmed kelihatannya tuh perfect tapi aslinya beda banget. Terus gimana cara kamu menyikapinya? Kalau dari aku sih pas di sosmed ya ada sih, ada satu temen aku sih. Tapi ya udah, dia tuh kayak emang di sosmed tuh kayak wah oke banget nih, tapi ya Contoh, jadi perfectnya tuh dari apa? dari apa ya? Pokoknya adalah, Oke, perfect lah gitu. Pokoknya perfect lah gitu kan. Menurut kamu. Terus tapi aslinya beda banget nih. Terus kan kayak buset nih orang bela-belain buat di sosmed kayak gini, tapi aslinya dia tuh kayak gini. Jadi kayak ya udahlah. Ya ada tahu yang buat kesorot sosial media biar kelihatan hedon tapi aslinya dia tuh nggak ada. Nah gitu. itu iya gitu. Banyak sih kayaknya itu banyak sih ya kayak gitu ya. Atau aku lebih miris ketika anak-anak zaman sekarang tuh lebih mengikuti apa ya, tren sosial media, tapi memaksa kedua orang tuanya untuk mengabulkannya padahal kita tuh lagi pas-pasan nih. Wah, itu miris itu sih. parah banget sih ya. Iya. Banyak lagi kejadian kayak gitu kan kayak ih ngeri sih. Kayak anaknya minta beliin ke orang tua, padahal orang tuanya nggak ada, sampai bela-belain ngancurin apa barang-barang gitu. Iya bener. Buat Bisa kelihatan study pengen tour. ini. Iya kalau Study tour pas kan itu itu sampai mungkin ya study tour oke lah karena teman-temannya ikut misalnya iya. maksa gitu pengen Tapi ikut. kayak tren-tren yang nggak ini sih, kayak misalkan motor sih, lebih kayak mah pengen motor gitu kan sampai tendang-tendang pintu. Kayaknya itu mah coba deh. Iya sih. Iya. Kalau cewek nggak tahu ya gimana. Kalau Kalau cowok cewek kan lebih gitu. ke handphone deh kayaknya. Oh maunya handphone ya. Iya, IP. IP. Iya, IP. Boba guys. Iya, boba. Mungkin kalau misalnya cowok motor direnov, bukan direnov, dirakit. Dimodif Oh lah. iya, dimodif namanya ya. Iya. Itu apa sih? Bisa puluhan juta nggak sih kalau dimodif gitu? Tergantung, ada juga spare part yang harganya jutaan, puluhan juta juga ada. Itu tuh tren. Dibilang tren enggak, tapi kayak buat Keren aja. keren-kerenan aja, Oh, nggak perlu juga sebenarnya. Oke, aku baru tahu loh kalau misalnya ada tren di motor. Soalnya kan nggak pernah tuh FYI motor ke aku. Karena ya algoritmanya kamu nggak pernah liatin motor kan. Iya, tapi kalau misalnya cowok tuh motor dilihat dari apanya? Dari style sih semua juga, sama style terus sama mesin. Kalau cowok tuh semuanya sih kalau ke motor Yang sih. lampunya jadi ungu kayak gitu. Iya, bisa jadi gitu kan. Buat ikut-ikutan naik ride lah, motoran malam-malam kan lampunya nyala-nyala kan kelihatan, ih keren banget nih motor, gitu doang sih. Gitu doang. Iya Iya, sih. kan? Berarti bertepung sosial media itu mah. Iya. Kebutuhan konten. Jadi cuma pengen validasi dari orang, ih motor gua keren loh, coba lihat gitu doang. Padahal sih. terus apa sih bedanya? Gue juga punya lampu 2 kan di motor, 2 lampu ya udah sama-sama nerangin kan. Oh Gitu ini deh, aja. aku punya contoh kecil kalau dari perempuan. Kita bisa beli makanan yang nggak kita suka, cuman buat di foto doang, buat lihat ke estetikanya doang. Iya. Iya itu sih kalau cewek kayaknya. Karena aku juga pernah kalau itu. Misalnya aku beli makanan yang nggak aku mau, tapi itu lucu gitu. Jadi kamu pengen beli aja. Iya, dan gitu. itu cuma buat di foto doang. Aku makan tapi aku bagi-bagi gak sendirian. Gitu Ya, sih. sering dia guys. Dia sering gitu guys, bahkan sering ngasih saya juga. Emang dia sering ngasih saya. Padahal dia nggak mau, tapi dia pengen lucu aja, buset. Iya, karena Beli ya makanan lucu. Jadi kayak kalau gak dibeli tuh kayak gak mau, nanti kepikiran jadi dibeli aja terus di foto udah selesai. Benar. Ya itu jangan dicontoh lah ya, karena nggak baik gitu. Nggak baik, tapi sesekali boleh lah. Jatuhnya kan kayak self reward nggak sih kalau gitu? Tiap hari. Oh, kalau itu nggak self reward, itu pemborosan. Itu berkedok self reward sih. Iya, berkedok self, tapi Padahal tiap hari. Tapi kalau kamu self rewardnya lebih ke barang ya? Kalau aku barang sih ya. Iya sih, bagus barang, ada bukti gitu. Kalau Lebih- makanan kan nggak ada. Iya sih. Lebih bagus juga sih, makanan bagus juga sih. Jadi kita kalau mau beli bukan gendutnya dong. Kalau Jadi- makan aja kan gendut. Iya, tapi Iya. kan bukan masalah gendutnya. Oh, Tapi iya. kalau misalkan kita beli makan kan gitu. Oke, kita disinggung, lanjut ke poin. Iya, kita Oke, pernah aku jadi korban atau merasa tertipu dari orang-orang fake di sosial media nggak? jadi Tertipu korban atau ketipu gara-gara di sosmed. Misal nih, Heeh. kamu ikutan arisan, Oke, tapi arisan. cowok nggak memungkinkan sih, tapi Mungkin kemungkinan ada juga. ikutan arisan dan ternyata palsu, uangnya dibawa kabur, itu banyak terjadi. Gimana? Pernah nggak? Atau yang lain deh, kasus yang lain. Beli apa terus beli apa gitu, ditipu. Pernah sih kalau ditipu mah, Apa tipu beli-beli itu. Ditipunya bukan ditipu gimana, tapi kayak dia jujur motor, misalkan beli motor nih kan. Dia jujur motornya tuh emang masih mulus nih, nggak pernah jatuh, nggak ada trouble apa-apa. Pas saya beli, iya dari awal kan emang ini salah saya juga sih, nggak ngecek gitu guys. Keperluan buat waspada, buat teliti itu gitu. Ternyata pas saya pakai 3-4 bulan kemudian kok
ada yang aneh nih sama motor nih, pas dicek emang ternyata bekas jatuh, dia nggak jujur yang jualnya. Gitu. Jangan terlalu percayalah kalau di sosmed sih guys, gitu aja sih. Lebih ke sekarang tuh ya, kalau di foto-foto pakai sosmed, barang-barang yang dipakai sosmed tuh banyak yang diedit-edit. Jadi bahaya juga sih, harus detail banget nanyanya gitu. Lebih bagus juga ngelihat langsung sih. Iya sih. Tapi kamu kalau misalnya beli laptop kayak gitu, prepare kemana belinya? Better kalau beli barang elektronik ke tempatnya langsung sih. Tapi kalau emang kamu udah ngerti apa yang kamu pengen beli, kayak aku tahu nih gimana cara ngecek laptop, ngecek HP atau apapun itu, ya bisa dibeli orang langsung pun bisa. Asalkan kamu ngerti. Berarti tetap harus hati-hati ya, karena di topeng sosial media ini yang ya pastinya kayak banyak yang perjualbelian itu yang ada yang palsu atau enggak, atau nipu atau enggak gitu. Banyak loh sekarang yang jualan nipu kayak gitu. Maksudnya nipu gimana sih? Misalnya barangnya ori nih, atau enggak KW gitu. Oh, iya. Aslinya kayak gini, yang aslinya realitanya berbeda gitu. Malah jadi lagu ya? Iya, kan ada tuh lagunya. Iya, ada lagunya. Oke. Nih, ini last banget nih di sharing-sharing kita kali ini, Baron. Iya, gimana pesan kamu buat orang yang udah terlanjur pakai topeng di sosial media gimana? Pesan-pesan, kalaupun emang dianya mau gitu terus ya, mau saya kasih pesan pun gimana, tapi menurut saya sih lebih baik lepas lah guys. Kayak kalian gak capek ngebohongin diri kalian sama teman-teman lain, bodoh amat lah kalian ngebohongin orang lain, tapi ngebohongin diri sendiri tuh wah parah banget loh. Iya benar. Tetap harus jujur banget sama diri sendiri tuh tahu. Jujur tuh lebih baik tau daripada jujur lebih baik ya bener. Iya kan, bener. Jujur lebih baik ya. Iya. Karena kalau berbohong tuh pasti bakal dihantui terus. Iya kan, kayak aku ngebohongin satu hal nih, pasti ada kebohongan kedua buat nutupin kebohongan pertama dong. Jadi nggak habis-habis lah kalau kalian ngebohong mah guys, gitu sih. Lebih baik jujur biar bermanfaat. Ataupun buat kalian mencari nafkah di sosial media, lebih baik jujur biar pekerjaan kaliannya berkah gitu. Betul, apalagi sampai bawa-bawa jualan gitu kan. Nafkahin diri sendiri aja pakai bohong, ngapain coba? Betul banget. Iya. Oke, itu orang-orang yang udah masuk ke dalam topik sosial media. Itu pesan dari Kak Baron, dan dan sekarang itu adalah pertanyaan terakhir dari aku buat Kak Baron, yaitu pesan kamu buat pengguna sosial media biar terhindar dari orang-orang yang bertopeng tuh gimana? Kalau menurut aku buat ngehindarin orang-orang yang bertopeng tuh susah sih buat ngehindarin. Lebih ke kalian sih jaga batasan aja sih, kayak kalian udah tahu nih, jangan ngehindarin, tapi kalian udah tahu, ya udah jangan dipeduliin aja, biar kalian tuh nggak ikutan kesel sama yang dia lakuin kan gitu kan. Kayak kesel banget nih orang ngapain sih sampai gini aja di pamer-pamer tuh gini. Ya udah kalian gak usah nonton lah. Ya udah daripada, soalnya mau kalian ngindar dari satu orang lain bakal ada terus guys di sosmed itu. Bakal ada yang kayak gitu-gitu juga. Soalnya FOMO itu tadi balik-balik lagi, pasti orang ini ikutan orang ini gitu terus. Ada rantainya lah gitu. Iya, lebih kalau terhindar ya, pesan kamu buat para pengguna sosial media yang biar terhindar dari orang-orang yang bertopeng. Kayaknya nggak bisa kali kalau terhindar. Nggak bisa kalau terhindar, menghindari atau langsung skip atau langsung apa gitu ya. Kalau terhindar pun kayak biar bener-bener nggak ketemu kan. Kalau terhindar tuh kan, kalau kalian udah ketemu ya udah lepasin aja, kayak ya udah biarin lah, bodo amat. Iya. Kalau nggak ketemu ya malahan lebih susah cara ini bertopeng apa enggak gitu. Nah iya kan, jadi iya sih gitu sih. Malah kalian nggak bisa ngebedain sih. Ya lebih baik kalau misalnya udah tahu faktanya, lebih baik kayak ya udahlah biarin atau apa gitu. Mungkin emang maunya kayak gitu atau jalannya emang maunya gitu-gitu. Oke, jadi pesannya lebih baik menghindari aja. Oke, thank you Kak Baron udah mau ngobrol-ngobrol tentang terkait topeng sosial media ini. Iya, sama. Dan buat teman-teman semua jangan lupa subscribe, like dan komen di YouTube channel NVC Media. Dan jangan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan update dari kita. Oke, bye bye. Thank you for watching. Dadah. Dadah guys.